Awal pekan ini, Senin 19 Februari 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan DPRD tentang 3 rancangan peraturan daerah Raperda Inisiatif DPRD Kota Madiun tahap 1 tahun 2024. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono dan dihadiri Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota, jajaran anggota DPRD, segenap Forkopimda dan perwakilan OPD terkait. Penyampaian nota penjelasan DPRD tentang 3 Raperda Inisiatif tahap 1 tahun 2024 ini merupakan wujud legislatif menjalankan fungsinya sebagai pembentuk peraturan daerah, sekaligus wujud sinergitas antara DPRD dan pemerintah Kota Madiun dalam menjalankan roda pemerintahan. 3 Raperda Inisiatif DPRD tahap 1 tahun 2024 ini diantaranya Raperda tentang pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Raperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah, dan Raperda tentang pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan. Penyusunan 3 Raperda tersebut merupakan tindak lanjut dari Propemperda tahun 2024 yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif pada September 2023 lalu. Dan berikut kita simak cuplikan penjelasan 3 Raperda Inisiatif DPRD tahap 1 tahun 2024 oleh anggota DPRD Gandhi Hatmoko. Raperda tentang pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana dalam melaksanakan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan publik kepada masyarakat, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pengaturan dalam peraturan daerah agar program pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat berjalan dengan baik dan terjaga kelanjutannya. Teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat untuk membuka akses informasi karena media internet memiliki manfaat yang sangat besar. Penyebaran informasi melalui berita, website, media sosial dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Sistem pemerintahan menjadi lebih terbuka karena masyarakat dapat mengakses dengan mudah. Pemerintah Kota Madiun menangkap pentingnya akses internet bagi masyarakat, sehingga Kota Madiun menyediakan wifi gratis sebanyak 3.158 titik yang terletak di sekolah, puskesmas, lapak UMKM, pos kamling, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum di lingkungan RT. Sarana wifi gratis yang disediakan oleh pemerintah Kota Madiun dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Jumlah pengguna wifi gratis yang disediakan oleh pemerintah Kota Madiun rata-rata mencapai lebih dari 120.000 pengguna setiap bulannya. Penyelenggaraan komunikasi dan informatika pada pemerintah Kota Madiun berdasarkan urusan pemerintah konkuren diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan dasar pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika. Seiring dengan kebijakan pemerintah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka awal kebijakan ini dimulai dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi dapat dimanfaatkan untuk tata kelola dan pendayagunaan informasi dalam jumlah besar secara tepat dan akurat. Tujuan pengelolaan dan pemanfaatan TIK pada Raperda ini adalah A. Meningkatkan pelayanan internal pemerintah daerah, B. Meningkatkan pelayanan publik, C. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kinerja pemerintahan daerah.
D. Mewujudkan pemerintahan berbasis data yang terintegrasi antar perangkat daerah. E. Mewujudkan sinergi pembangunan dan tata kelola TIK. Dan F. Meningkatkan kemudahan akses layanan TIK bagi masyarakat. Ruang lingkup pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah A. Pengelolaan TIK, B. Pemanfaatan TIK, C. Arsitektur SPBE, C. Smart City, D. Smart City, E. Kerjasama, F. Peran serta masyarakat, G. Relawan TIK, H. Pembentukan Dewan TIK, I. Literasi digital, J. Sistem keamanan informasi, K. Pembinaan dan pengawasan, dan L. Pendanaan. 2. Raperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan inovasi dalam manajemen pelayanan publik dengan menetapkan manajemen pelayanan yang partisipatif serta mengadopsi pengembangan metodologi pelayanan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang seluas-luasnya dalam praktek penyelenggaraan pelayanan di daerah, sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkreasi dan berinovasi dalam mewujudkan daya saing daerah yang lebih tinggi. Upaya peningkatan kemandirian daerah berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya. Untuk itu, perlu merancang suatu strategi inovasi daerah guna mendukung pembangunan daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sementara ditemui usai rapat paripurna, Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi 3 raperda yang diinisiasi oleh legislatif. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan pembahasan bersama DPRD dan sejumlah pihak terkait 3 raperda tersebut. Raperda itu kan mengikuti perubahan kondisi kota dan perubahan aturan dari pusat. Dari perubahan itulah raperda itu harus disempurnakan. Kira-kira yang perkembangan ini kan membawa perubahan, tapi aturannya juga harus dirubah. Setelah itu dirubah akan menjadi pedoman. Setelah menjadi pedoman, ya kita yang menjalankan enak karena ada payung hukumnya. Itu aja. Saya kira ya tidak begitu banyak, tetapi itu harus dibenahi semuanya. Dari usulan sini, inisiatif kita cek. Oh ini aturannya benar. Oh ini memang perlu. Oh ini belum. Nah gitu aja. Kalau itu memang seperti ini bagus ya oke. Karena itu akan menjadi payung hukum kita berjalan. Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, mengakui tak dipungkiri inovasi pemerintah Kota Madiun saat ini patut diapresiasi. Namun begitu, ia berharap dengan adanya raperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah maupun 2 raperda lain dapat memberikan perlindungan dan payung hukum atas pembangunan dan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Ini semangat kita bersama, jadi karena memang satu sisi ada amanat daripada undang-undang yang lebih tinggi atau aturan yang lebih tinggi. Yang kedua memang Kota Madiun ini kaitannya dengan raperda inovasi daerah ya. Memang sangat memerlukan perda itu. Karena walaupun sekarang inovasi di kota ini sudah begitu bagus, sudah begitu mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, tetapi sekali lagi sebagai cantolan payung hukumnya kita belum punya perda. Mereka bergerak, mereka berjalan dilindungi atau diatur dengan melalui peraturan wali kota. Nah, oleh karena itu untuk lebih khusus ke perda inovasi daerah ini, ya karena memang daerah ini diharapkan terus berbenah, terus kreatif. Ini makanya DPRD menginisiasikan agar ini dipayungi dengan produk perda yang hari ini sudah mulai kita kerjakan. Ya ini nanti sudah pembahasan dengan eksekutif. Harapannya semuanya lancar-lancar saja. Selesai itu kita konsultasikan ke provinsi. Pada akhirnya sama dengan perda-perda yang lain, nanti ada keputusan dalam rangka menetapkan perda itu sendiri. Saya kira itu, dan terima kasih teman-teman media, supportnya, dukungannya untuk terus menyuarakan apa yang menjadi
keinginan bersama kita membangun Madiun. Tahapan pembahasan Raperda Inisiatif akan berlanjut dan akan diselesaikan dalam waktu dekat. Dengan harapan ketika nanti sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Madiun, 3 Raperda Inisiatif DPRD Kota Madiun tahap pertama bisa memberikan manfaat tak hanya untuk pembangunan daerah, melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.